Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar kimia ya hari ini? Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai belajar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis perubahan entalpi standar. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat menulis persamaan termokimia. 2. Peserta didik dapat menentukan jenis entalpi reaksi berdasarkan persamaan termokimianya. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis perubahan entalpi, kita bahas dulu persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang menyertakan perubahan entalpi atau delta H. Nilai delta H yang tertera dalam persamaan termokimia bergantung pada nilai koefisien reaksinya. Satuan dari delta H adalah kilojoule. Perhatikan contoh berikut. Jadi untuk persamaan termokimia itu persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga delta H. Sedangkan untuk persamaan reaksi biasa itu tidak dilengkapi dengan harga delta H. Ketika kita membalik suatu persamaan, kita mengubah peran reaktan dan produk. Harga delta H-nya sama tetapi tandanya berubah. Contoh, H2O solid menjadi H2O liquid. Delta H sama dengan 6,01 kJ. Selanjutnya H2O liquid menjadi H2O solid. Nah, reaksinya diubah sehingga delta H-nya menjadi min 6,01 kJ. Selanjutnya, jika kita mengalihkan kedua ruas persamaan termokimia dengan suatu faktor N, maka delta H-nya juga harus berubah dengan faktor yang sama N. Nah, seperti ini reaksinya, ini koefisien H2O menjadi 2 sehingga delta H-nya juga dikali 2. Contoh soal, tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi berikut. Pembahasan soal untuk nomor 1, reaksinya sebagai berikut. Karena dibebaskan kalor sehingga delta H-nya adalah bertanda min. Sedangkan untuk soal nomor 2, delta H-nya bertanda positif karena menyerap kalor. Selanjutnya, perubahan entalpi standar atau delta H0. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi reaksi yang diukur pada temperatur standar, yaitu 298 Kelvin atau 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, dan dinyatakan dengan simbol delta H0. Satuannya adalah kilojoule per mol. Jenis-jenis perubahan entalpi standar antara lain: 1. Delta H pembentukan standar atau delta H0F. 2. Delta H penguraian standar atau delta H0D. Dan delta H pembakaran standar atau delta H0C. Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F berasal dari kata formation. Delta H0F adalah perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsurnya pada keadaan standar. Jadi unsur-unsur membentuk senyawa. Harga delta H0F untuk unsur bebas adalah 0. Contoh 1, diketahui harga entalpi pembentukan standar atau delta H0F metanol CH3OH adalah min 238,6 kJ per mol. Persamaan termokimianya adalah pembentukan metanol, berarti unsur-unsur membentuk senyawa metanol. Jadi yang ada di sebelah kanan adalah senyawanya, yaitu CH3OH. Sedangkan di sebelah kiri adalah unsurnya, yaitu C solid karena unsur bebas sehingga fasenya adalah padat solid, ditambah H2 gas plus O2 gas karena atom H dan atom O berwujud gas sehingga indeksnya adalah 2, menjadi CH3OH. Karena pembentukan 1 mol senyawa sehingga atom-atom yang berada di sebelah kiri jumlahnya harus disamakan dengan atom yang berada di sebelah kanan.
Atom C di sebelah kanan 1, di kiri juga sudah sama 1. Kemudian atom H di sebelah kanan adalah 4, sehingga di sebelah kiri harus dikasih angka 2. Atom O di sebelah kanan 1, sedangkan di sebelah kiri 2, sehingga agar menjadi 1 ini dikali setengah. Artinya, pada pembentukan 1 mol CH3OH dari karbon, gas hidrogen, dan gas oksigen dilepaskan kalor sebesar min 238,6 kJ. Berikut adalah contoh unsur bebas yang berwujud gas. Saya beri contoh lain lagi, misalnya delta H0F NH3 gas adalah minus A kilojoule per mol. Bagaimana persamaan reaksi pembentukannya? Karena pembentukan sehingga senyawanya harus berada di sebelah kanan, sedangkan unsur-unsurnya itu berada di sebelah kiri. Senyawa NH3 ini terbentuk dari unsur N dan unsur H. Karena unsur N dan unsur H itu merupakan unsur bebas yang berwujud gas, sehingga indeksnya adalah 2, yaitu N2 gas ditambah dengan H2 gas. Senyawa NH3 ini harus 1 mol. Kita harus menyamakan atom sebelah kiri dan kanan. Atom sebelah kiri itu harus sama dengan atom di sebelah kanan. Jumlah atom N di sebelah kanan adalah 1, sehingga di kiri harus dikali setengah. Kemudian atom H 3, sehingga di kiri harus dikali 3/2. Jangan lupa dilengkapi dengan harga delta H, yaitu sama dengan min A kilojoule. Selanjutnya, jika diketahui delta H0F AgBr solid itu sama dengan min X kilojoule per mol. Senyawa AgBr ini diletakkan di sebelah kanan, sedangkan unsur pembentuknya diletakkan di sebelah kiri. AgBr terbentuk dari unsur Ag dan Br. Ag merupakan unsur bebas yang berwujud padat sehingga fasenya adalah S atau solid, dan Br merupakan unsur bebas yang berwujud gas sehingga ini ditambah Br2, fasenya adalah G. Ya, ini AgBr ini harus 1 mol. Kita samakan atom di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Ag-nya sudah sama, sedangkan atom Br kiri 2, kanan 1, agar sama dengan 1 sehingga Br-nya ini dikali dengan setengah. Selanjutnya dilengkapi dengan harga delta H, yaitu sama dengan min X kilojoule. Contoh soal kedua. Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan 1 mol H2O jika diketahui persamaan berikut. Oleh karena koefisien H2O pada reaksi di atas adalah 2, maka untuk pembentukan 1 mol H2O, semua koefisien reaksi dan nilai delta H harus dibagi 2. Sehingga persamaannya menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas menjadi H2O liquid. Delta H sama dengan min 259 kJ. Silakan kalian kerjakan latihan soal berikut di buku tulis. Selanjutnya adalah perubahan entalpi peruraian standar atau delta H0D berasal dari kata dissociation. Adalah perubahan entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsurnya pada keadaan standar. Delta H0D ini merupakan kebalikan dari delta H0F. Contoh, entalpi penguraian etanol C2H5OH sebesar plus 277,7 kJ per mol
persamaan termokimianya adalah karena penguraian sehingga senyawa ini diuraikan menjadi unsur-unsur. Senyawanya berada di sebelah kiri, sedangkan unsur pembentuknya adalah di sebelah kanan, kebalikan dari delta H0F tadi. Senyawa C2H5OH ini terurai menjadi atom C, solid, karena atom bebas, kemudian unsur hidrogen dan oksigen ini merupakan unsur gas, sehingga indeksnya adalah 2. Karena senyawanya harus 1 mol, sehingga atom di sebelah kanan itu harus disamakan dengan atom yang ada di sebelah kiri. Sehingga persamaan termokimianya adalah sebagai berikut. Artinya, pada penguraian 1 mol etanol menjadi karbon, gas hidrogen, dan gas oksigen diperlukan kalor sebesar 277,7 kJ. Contoh lain, jika diketahui delta H0D larutan KNO3 sama dengan plus X kJ per mol, persamaan termokimianya adalah KNO3 aqueous terurai menjadi unsur K solid, kemudian ditambah nitrogen gas jadi N2 gas, plus oksigen gas plus O2 gas. Delta H sama dengan plus X kilojoule. KNO3 ini harus 1 mol, sehingga atom di sebelah kanan harus disamakan dengan atom di sebelah kiri. K-nya sudah sama, N di sebelah kiri 1, sehingga N di sebelah kanan biar 1 dikali dengan setengah. Selanjutnya atom O di sebelah kiri 3, sedangkan di sebelah kanan agar menjadi 3 sehingga dikali 3/2. Nah, bagaimana dengan persamaan reaksi pembentukan larutan KNO3? Karena reaksi pembentukan kebalikan dari reaksi peruraian, sehingga persamaan reaksi di atas ini tinggal dibalik saja dan delta H-nya menjadi negatif. Selanjutnya, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C berasal dari kata combustion adalah perubahan entalpi pembakaran 1 mol senyawa pada keadaan standar. Contoh 1, diketahui delta H0C CH4 sama dengan min 80 kJ per mol, maka persamaan termokimianya adalah, kita tuliskan persamaan pembakaran, reaksi pembakaran dari gas CH4. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Delta H sama dengan min 80 kJ. Selanjutnya kita setarakan jumlah atom kiri dan atom kanan. Contoh 2, diketahui persamaan reaksi sebagai berikut. Maka tentukan delta H0C. Dari soal diketahui jumlah koefisien dari gas hidrogen adalah 2, sehingga jumlah mol dari gas hidrogennya adalah 2 mol. Sedangkan di soal ini ditanyakan delta H0C yang berarti perubahan entalpi pembakaran untuk 1 mol senyawa. Yang ditanya 1 mol yang diketahui 2, sehingga delta H0C nya adalah 1/2 dikali delta H nya. Contoh 3, pada pembakaran 1,6 gram gas metana dibebaskan kalor 80,2 kJ. Tentukan delta H0C CH4 dan tuliskan persamaan termokimianya. Dari soal diketahui massa gas metana atau GR-nya sama dengan 1,6 gram.
Kemudian dibebaskan kalor 80,2 kJ yang berarti bahwa harga delta H-nya yaitu min 80,2 kJ. MR dihitung sama dengan 16. Yang ditanya delta H0C, CH4 dan persamaan termokimia. Kita cari mol CH4 dengan rumus GR per MR diperoleh 0,1 mol. Nah, itu merupakan mol yang diketahui. Sedangkan yang ditanyakan adalah delta H0C CH4 yang berarti mol yang ditanya adalah 1 mol. Sehingga 1 per 0,1 dikali min 80,2 diperoleh min 802 kJ per mol. Dan persamaan termokimianya kita tuliskan reaksi pembakaran dari CH4. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua ini kebalikan dari contoh soal yang pertama. Ini yang diketahui adalah delta H0C nya dan yang ditanya adalah delta H untuk pembakaran 1,2 gram karbon. Dihitung dulu mol karbon dengan rumus GR per MR atau GR per AR 1,2 per ARC adalah 12. Jadi 1,2 per 12 sama dengan 0,1 mol. Jadi yang ditanyakan adalah delta H untuk 0,1 mol. Dan sehingga diperoleh delta H-nya berarti 0,1 dikali min 300 diperoleh min 30 kJ. Nah, sekarang untuk memahami materi tersebut, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut di buku tulis. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan melalui forum Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.